Saudaraku, ketahuilah, sudah banyak orang mengalami penyiksaan di kantor kepolisian, bahkan diantaranya hingga meregang nyawa. Hal itu bisa menimpa kamu, atau teman kamu, atau mertuamu, atau besannya mertuamu, atau siapa saja yang ada di sekitarmu bisa mengalaminya. Nah, agar terhindar dari pengalaman yang seperti itu, sebenarnya saya mau mengajak kita semua untuk mengetahui hak-hak kita sebagai tersangka apabila sudah ditahan di kantor kepolisian. Ini dia. Ada 3 institusi penegak hukum di sini kita saksikan ya. Yang pertama itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Yang mau saya jelaskan itu adalah ketika tersangka ditahan oleh pihak kepolisian, maka dia akan dibawa ke kantor polisi. Nah, yang kita bahas itu adalah hak-hak kita ketika kita berada di sini. Ketika kita ditahan oleh kepolisian, saya sarankan yang pertama itu adalah jangan gugup. Oke, Bapak Ibu, tetap tenang. Nah, kenapa? Agar kita paham dulu ya. Ketika kita diperiksa di kepolisian, maka setelah berkas kita lengkap, maka berkas itu lanjut ke kejaksaan. Di kejaksaan inilah nanti yang menuntut orang ini dituntut. Nah, nanti dituntutnya di pengadilan. Pengadilan inilah hakim yang menentukan hakim bersalah atau tidak. Nah, seperti itu ya. Dalam proses ini semua kita diharapkan jangan gugup, tetap tenang ya. Teman-teman, sekarang kita berada di kantor polisi. Kantor polisi. Anggap saja ya ini kantor polisi. Nah, dalam pada gambar, di kantor polisi ini, tersangka, petugas atau penyidik, ini memeriksa perkara. Jadi, tersangka itu katakanlah si A. Jadi, si A ini apa sih yang disebut dengan tersangka ini? Ya, harus paham. Yang dikatakan tersangka ini adalah seseorang yang karena perbuatannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan, maka ia diselidiki, diperiksa oleh penyidik. Jadi, di dalam kantor ini, kantor polisi, prosesnya itu hanya memeriksa perkara. Kita sudah melihat bagian ini ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Saya ingatkan kembali, pengadilan, hakim yang menentukan bersalah atau tidak. Nah, di kepolisian kita ditahan, kita masih berada di sini ya. Nah, selama kita berada, kita lihat ya. Nah, selama kita berada di kantor polisi ini, ada undang-undang kehakiman teman-teman ya, undang-undang nomor 48 tahun 2009. Ada namanya asas praduga tak bersalah. Apa itu asas praduga tak bersalah? Orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Apa maksudnya ini? Kita kembali lagi ke kantor polisi. Tersangka ini jangan dikatakan sebagai orang yang bersalah, tapi patut baginya diduga. Nah, gitu ya. Setelah kita mengetahui proses tersebut, maka kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Polisi yang terhormat, apa saja hak saya? Tolong sebutkan dong. Nah, yang pertama adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Kenapa ini diatur? Karena ini untuk memberikan kepastian hukum. Artinya jangan sampai orang itu digantung terlalu lama sehingga dia tidak tahu apakah dia memang bersalah atau tidak. Karena kan ketika seseorang sudah jadi tersangka atau terdakwa, kemungkinan dia akan ditahan. Nah, ketika dia ditahan itu pasti banyak hak-haknya atau benefit-benefit yang dia dapatkan itu hilang, seperti bekerja, mengaktualisasikan diri, berkomunikasi dengan
bebas dan sebagainya. Nah, maka dari itu hak ini harus ada dan harus bisa segera dipenuhi. Selain itu, ini juga untuk memenuhi prinsip asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Ya, ini untuk kepastian hukum. Yang kedua adalah hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan. Sorry, hak ini pasti ya, jangan sampai orang itu tidak tahu dia itu disangka atau didakwakan karena apa. Maka itu dia harus tahu benar. Nah, ini adalah tugas dari pihak penyidik dan pihak jaksa, pihak polisi maupun dari kejaksaannya. Dia harus tahu benar apa yang disangkakan atau didakwakan. Nah, yang ketiga adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Nah, ini kalau di luar negeri itu ada namanya Miranda Law, yaitu hak untuk diam. Nah, tetapi di Indonesia memang tidak diatur terkait Miranda Law. Nah, jadi bebas ini masih rancu ya, apakah bebas itu juga bisa diartikan diam. Nah, pada kenyataannya secara lazim itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi hak ini adalah hak untuk kepada tersangka atau dakwa, dia mengemukakan apapun yang dia ingin kemukakan. Artinya tidak boleh ditekan, tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh diarahkan dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan juru bahasa. Nah, ini bila tidak bisa berbahasa Indonesia atau orangnya adalah orang luar negeri dan sebagainya ya. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan. Nah, ini pasti ya. Ini seorang tersangka atau dakwa punya hak untuk meminta atau mendapatkan bantuan hukum, baik secara berbayar yaitu melalui pengacara maupun secara prodium melalui LBH yang ada ya. Kemudian hak untuk mendapatkan nasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Artinya kalau tersangka atau terdakwa itu disangkakan atau didakwa dengan pasal hukuman mati, maka dia wajib mendapatkan nasihat hukum atau pengacara secara cuma-cuma meskipun dia tidak mampu ya. Kemudian bagi yang berkewarganegaraan asing, dia punya hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya pasti. Nah, yang ditahan itu juga punya hak untuk menghubungi dokter. Jadi kesehatannya juga diperhatikan di sini. Nah, hak untuk diberitahu kepada keluarganya. Jadi ketika ada tersangka dia wajib atau punya hak bahwa keluarganya harus tahu untuk apa, untuk bisa jadi penjaminan penangguhan hukum atau hal-hal yang lain dalam kaitan dengan yang bersangkutan ya. Oke, selanjutnya ada juga hak untuk dikunjungi oleh orang lain yang tidak ada kaitannya. Untuk apa? Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Dia juga punya hak. Ya. Jadi jangan dihalang-halangi kalau ada yang mau berkunjung. Kemudian hak untuk surat menyurat kepada atau dengan penasihat hukum. Nah, kalau surat menyurat mungkin saat ini sudah ditinggalkan ya, sekarang mungkin komunikasinya via telepon dan sebagainya ya. Hak untuk mengunjungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Nah, ini pasti ya. Hak untuk beragama, hak untuk sholat, hak untuk beribadah itu juga harus dijamin. Hak untuk menghadirkan saksi dan ahli yang AD charge. Saksi AD charge itu adalah saksi yang meringankan si tersangka atau terdakwa ya. Jadi saksi ini adalah saksi yang meringankan. Dia punya hak.
Kemudian hak untuk menuntut ganti kerugian, tentu saja jika nanti di ujungnya adalah tidak bersalah putusan pengadilan, maka dia punya hak untuk menuntut kerugian yang disebabkan oleh peristiwa atau proses peradilan itu, ya. Bisa jadi dia dipecat dari pekerjaannya, bisa jadi dia kehilangan omset bisnisnya, ya karena dia tidak bisa hadir di suatu acara bisnis dan lain sebagainya. Nah, dia punya hak untuk menuntut itu semua, ya. Dan yang terakhir adalah hak untuk menuntut hakim. Ya, ini menuntut hakim tentu saja apabila memang nanti hakim itu memihak sebelah atau melakukan perbuatan yang tidak adil dalam memimpin persidangan. Nah, ini dia juga bisa menuntut hakim. Jadi hakim itu juga bukan kebal hukum, tapi juga bisa dituntut apabila dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, Sekian video dari saya. Apabila kamu ada pertanyaan mengenai seputar hukum, kamu bisa email saya di sini. Ini email saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya mohon maaf apabila telah menyakiti beberapa perasaan di antara kamu. Bagi yang jomblo, happy ya.